Salam sejahtera, salam sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pada pertemuan pertama kali ini kita akan melihat bagaimana kondisi wilayah Indonesia sebagai poros maritim dunia. Sebagai negara yang terletak pada posisi silang, dua benua dan dua samudra, maka Indonesia merupakan negara maritim. Fakta ini dibuktikan bahwa Indonesia 79% itu merupakan daerah lautan dengan jumlah pulau sekitar 17.508 pulau dengan panjang garis pantai sekitar 99.000 km. Yang pertama akan kita bahas mengenai letak, luas, dan batas wilayah Indonesia, yaitu dari letak fisiografis. Letak fisiografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan segi fisiknya, yaitu yang pertama akan kita lihat berdasarkan letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah atau negara berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya. Berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, Indonesia terletak pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Di mana di wilayah paling utara terletak di Pulau W dengan posisi garis lintang 6 derajat lintang utara. Wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Rote dengan posisi 11 derajat lintang selatan. Wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang dengan posisi 95 derajat bujur timur. Wilayah Indonesia paling timur terletak di Merauke dengan posisi 141 derajat bujur timur. Letak geografis. Letak geografis adalah letak suatu negara dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Indonesia diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan diapit dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu wilayah atau negara dilihat dari jenis batuan yang terdapat di dalam tubuh buminya. Indonesia berdasarkan letak geologisnya dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, dan merupakan pertemuan dua lempeng samudra dan satu lempeng benua, dan berada pada dangkalan Sahul, dangkalan Sunda, dan daerah pertengahan Australia Asiatis. Letak geomorfologis adalah letak berdasarkan tinggi rendahnya suatu daratan terhadap permukaan air laut. Perbedaan letak geomorfologis mempunyai pengaruh. Adanya suhu yang berbeda-beda mempunyai pengaruh terhadap jenis tanaman, menentukan ada tidaknya mineral-mineral yang dikandung di dalam tanah, menentukan kepadatan penduduk. Geomorfologi berpengaruh terhadap pembangunan yang sukar atau mudahnya dilakukan. Letak maritim adalah letak suatu tempat ditinjau dari sudut kelautan, yakni apakah tempat itu dekat atau jauh dari laut, atau apakah sebagian atau seluruh dikelilingi oleh laut. Manfaat posisi maritim Indonesia membuka peluang perekonomian di bidang pelayaran, perikanan, dan pelabuhan. Pertimbangan Indonesia sebagai negara di politik dunia. Luas dan batas teritorial negara Indonesia. Luas laut 3.257.483 km bujur sangkar. Luas darat 1.922.570 km bujur sangkar. Dengan total luas wilayah Indonesia 5.180.053 km bujur sangkar. Batas-batas teritorial laut Indonesia berdasarkan batas teritorial. Batas wilayah laut Indonesia dilihat dari batas laut teritorial, batas landas kontinental, dan zona ekonomi eksklusif.
Batas wilayah darat adalah batas yang terbentuk secara ilmiah berupa gunung, hutan, sungai, dan patok wilayah dengan negara lain. Sedangkan batas udara mencakup batas dengan angkasa luar yang ditetapkan berdasarkan hukum internasional.